Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu Sri Ayanti di mata pelajaran Geografi di Sekolah Tercinta SMA Handayani 1 Pamengpeung. Baik, pembahasan kali ini untuk kelas 10 IPS yaitu tentang pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Yang kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang peta, meliputi pengertiannya, jenisnya, komponennya, serta fungsi peta. Baik, yang pertama ada pengertian peta. Pengertian secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Adapun menurut Perhimpunan Kartografi Internasional atau International Cartographic Association, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Beberapa contoh peta adalah peta dunia yang menggambarkan letak dan batas negara, peta persebaran hewan dan tumbuhan, dan peta astronomis. Bisa kalian lihat di sini ada contoh peta dunia. Nah, ini adalah contoh peta dunia. Kemudian ada pun peta astronomis. Nah, peta astronomis Indonesia yang menggambarkan kondisi garis lintang dan garis bujur. Kemudian ada pun jenis-jenis peta. Berdasarkan isi atau informasi yang disajikannya, peta dapat dikelompokkan atas peta umum dan peta tematik. Kita lihat perbedaannya. 1. Peta umum. Peta umum menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Di antaranya ada A. Peta kartografi adalah peta yang menampilkan permukaan bumi secara umum, biasanya memiliki skala sedang. Contohnya adalah atlas. Mungkin kalian waktu SMP pernah mempelajari tentang atlas ya. Adapun peta topografi adalah peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Relief muka bumi digambarkan pada peta dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama, yaitu disebut garis kontur. Kemudian C, ada peta dunia. Adalah peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Nah, kemudian yang kedua ada peta tematik atau peta khusus. Peta tematik menggambarkan kenampakan fenomena tertentu di permukaan bumi, misalnya kepadatan penduduk, peta pertambangan, dan peta arkeologi. Contoh peta, baik kita lihat di sini ada peta umum, yaitu petanya topografi. Nah, ini bentuk peta topografi, peta yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi dengan garis kontur. Kemudian peta tematik atau peta khusus, peta yang menggambarkan kenampakan tertentu. Nah, di sini ada peta pertambangan. Yang berikutnya ada komponen peta. Komponen-komponen peta juga disebut kelengkapan peta. Di antaranya ada A. Judul peta, memuat informasi sesuai dengan isi informasi peta. Kemudian B. Ada garis tepi, garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. C. Orientasi. Orientasi peta atau diagram petunjuk arah menunjukkan posisi dan arah suatu titik maupun wilayah. Orientasi peta biasanya berbentuk tanda panah. Yang kalian ketahui itu adalah arah mata angin ya. Skala peta, angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak datar pada peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta dibedakan atas skala angka numerik, skala garis, dan skala verbal. E. Legenda atau keterangan peta, memuat keterangan semua simbol yang terdapat pada peta agar peta mudah dipahami. F. Koordinat atau garis bujur dan garis lintang, disebut juga dengan garis astronomis. Garis bujur dan garis lintang biasanya ditunjukkan dengan satuan derajat.
G. Simbol peta, mewakili benda yang sebenarnya. Adapun H. Lettering, semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Kemudian I. Warna peta digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Dan J. Sumber data dan tahunan pembuatan peta. Lalu pembahasan terakhir ada fungsi dan tujuan pembuatan peta. Fungsi pembuatan peta, peta sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada beberapa fungsi peta, di antaranya 1. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. 2. Memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. 3. Memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. 4. Menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Lalu adapun tujuan pembuatan peta. 1. Membuat suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Lalu analisis data spasial, kemudian menyimpan informasi dan membantu dalam pembuatan suatu desain serta komunikasi informasi ruang. Sekian pembahasan kali ini tentang pengetahuan dasar pemetaan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.